Peduli Lawan Pandemi itu topik Mata Najwa malam ini saya masih terhubung dengan Mbak Leonita Triwahyuni. Mbak Leonita adalah putri almarhum Dr. Bambang Sutrisna, seorang dokter yang diduga kuat positif corona dan akhirnya meninggal dunia terpapar dari pasiennya. Saya juga bersama Mbak Eva Rahmi Salama. Mbak Eva adalah seorang anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya sekaligus hanya dalam selang waktu 2 hari karena positif corona. Mbak Eva, eh, status atau postingan Anda di media sosial ketika Anda memposting foto di pemakaman yang hanya berdiri bertiga dengan keluarga dan Anda menyebutkan bahwa sangat berat rasanya harus memakamkan orang yang Anda cintai tetapi tidak bisa berdoa bersama-sama keluarga besar. Bisa Anda ceritakan, Mbak Eva? Iya, jadi sebenarnya saya melarang saudara-saudara saya dan teman-teman saya untuk datang pada acara pemakaman mama karena saya khawatir mereka jadi tertular juga gitu, dan kayak jadi tanggung jawab saya kalau misalnya ada yang ketularan gitu loh. Dan pas pada saat sampai di pemakaman ternyata saya pikir akan ada petugas yang memang pakai baju APD, ternyata tidak, hanya tukang gali kubur berapa orang, 7 orang kalau nggak salah, saya lupa. Itu mereka cuman pakai baju apa adanya, terus sama pakai tutupan mulut, terus sama pakai sarung tangan, itu aja. Makanya saya takutnya mudah-mudahan mereka tidak terpapar ya. Meskipun itu udah dimasukin jenazah mama udah dimasukin ke dalam peti, terus udah gitu udah dirap lagi sama plastik gitu kan. Tapi ya makanya itu langsung dikubur nggak lama dari jam kematian. Dan treatment terhadap jenazah papa juga kurang lebih sama, Mbak? Enggak. Kalau untuk papa itu meninggal 3:30, tapi dikuburnya jam 7 paginya. Jadi sebenarnya itu sangat beresiko karena kan maksimal 4 jam kalau nggak salah. Itu udah harus dikubur. Tapi kenyataannya baru besoknya. Dan saya juga nggak tahu awalnya, malamnya saya tanya di mana papa saya akan dikuburkan. Mereka nggak tahu dan mereka bilang itu akan dihubungi dari pihak Dinkes, makanya mereka naruh itu jenazahnya di ruang jenazah. Dan saya tidak boleh mendekat karena potensi untuk terpapar besar karena kan mereka masih wrapping petinya juga gitu loh. Jadi sampai saat-saat terakhir mama dan saat-saat terakhir papa, Mbak Eva sebagai anak sama sekali tidak bisa melihat bagaimana kondisi orang tua ya, Mbak? Iya, makanya itu makanya saya ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain dan sedih banget nggak bisa ngelihat muka mama terakhir, muka papa terakhir. Soalnya dari mama masuk ke rumah sakit Persahabatan, saya minta tolong lihat dari jauh, even lewat nurse station, saya nggak apa-apa. Cuman nggak boleh juga, sama sekali nggak boleh masuk. Gitu. Kalau papa juga gitu. Makanya saya sangat sedih banget nggak bisa ngantar papa yang terakhir karena memang dari Dinkes belum ada pemberitahuan kapan akan dikuburkan dan di mana dikuburkan gitu loh. Baru besok paginya. Dan besok paginya juga saya dilarang sama keluarga papa saya untuk mengantar ke pemakaman karena resikonya terlalu tinggi, udah lebih dari 4 jam. Ya. Mbak Leonita, hal yang sama juga Mbak Leonita alami ketika treatment bagaimana memperlakukan jenazah yang diduga positif corona itu memang harus melalui prosedur tertentu, Mbak Leonita? Mbak Leonita masih tersambung dengan Najwa, Mbak? Ya, halo, masih. Iya, apakah hal yang sama juga Mbak Leonita alami ketika jenazah ayahanda harus melalui satu SOP tertentu untuk mencegah penyebaran virus coronanya, Mbak? Iya, kalau kami juga di Rumah Sakit Persahabatan, kita melalui SOP yang sama. Jadi kita nggak bisa lihat papa dimandikan, cuman kebetulan ada petugas yang baik mau bawa saya ke dalam untuk memfotokan foto papa sebelum ditutupinya. Dan peti sudah di wrapping dengan baik, jadi kita
kita nggak bisa lihat lagi. Tidak bisa lihat lagi. Mbak Leonita, ada pesan yang Mbak Leonita tulis di media sosial Mbak Leonita yang pesan yang sangat kuat. Dan saya ingin malam ini kalau Mbak Leonita tidak keberatan membacakan lagi pesannya sebagai pengingat bagi semua akan bahayanya virus corona ini, Mbak. Ya. Hari ini makna di rumah aja yang sebagian dari kalian abaikan dan jadikan lencon, menjadi air mata buat keluarga kami. Ya memang ayah saya bandel, disuruh jangan praktek, bilangnya kasihan orang dari jauh. Dan ternyata pasien yang dilakukan itu adalah suspek COVID dengan ronsen paru-paru yang udah putih semua. Pasien tersebut pulang paksa dari rumah sakit dan karena ini dan itu. Dibawa ke RS, ayah saya sakit tidak membaik, saturasinya juga terus turun sampai kemudian meninggal. Saya tulis pesan di Instagram ini cuma mau minta tolong, please untuk yang punya pilihan, jangan bandel di rumah aja, dan yang udah di rumah sakit jangan bandel sampai pulang paksa. Jadi selama kalian hidup yang kalian hargai, punya keluarga yang kalian kasihi, yang masih hidup, jangan sampai menambah penyebaran. Terima kasih Mbak Leonita. Jangan sampai menambah beban. Jangan sampai justru yang punya pilihan untuk berada di rumah aja menambah beban. Mereka-mereka terutama tenaga medis seperti yang dialami oleh Mbak Leonita. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini, Mbak Leonita. Mbak Eva, terima kasih banyak sudah bergabung. Sekali lagi bela sungkawa yang mendalam untuk keluarga Mbak Eva maupun Mbak Leonita. Selamat malam, Mbak. Boleh saya Terima kasih. Baik. Boleh ada pesan buat. Silakan Mbak Eva, ingin menyampaikan apa, Mbak? Ya, mungkin untuk masukan aja buat pemerintah, mungkin jangan hanya rapid test aja, karena swab test itu hasilnya lebih akurat dibandingkan rapid test. Soalnya adik saya pada saat di tes rapid test itu hanya darah dan toraksnya normal, tapi begitu di swab test dia positif. Itu. Yang kedua, saya mau menyampaikan bahwa penanganan hasil swab testnya itu kalau bisa lebih dipercepat supaya bisa ditangani oleh dokter dengan baik gitu loh ya. Lalu saya cuma menyampaikan sini juga bahwa adik saya bukan tertular dari suspek nomor 1 gitu seperti yang di berita di surat kabar atau di media online. Tapi ya memang di acara dansa itu bisa siapa aja, bukan hanya dari suspek nomor 1. Karena gitu. Dan untuk posko KLB, ya karena berada di acara yang sama yang kemungkinan penularannya bisa dari mana saja. Iya betul. Itu terus untuk posko KLB mungkin bisa lebih responsif lagi untuk menangani WA yang masuk atau telepon dari penderita atau orang yang menanyakan. Soalnya saya responsnya sampai sekarang belum direspon punya saya yang terakhir gitu. Itu sih. Baik Mbak Eva, terima kasih masukannya. Sekali lagi turut berduka, semoga semuanya sehat-sehat. Salam untuk seluruh keluarga besar Mbak Leonita maupun Mbak Eva. Selamat malam Mbak. Iya, terima kasih. Selamat malam. Mata Najwa akan kembali, kita akan mendengarkan bagaimana cerita para pejuang betul-betul yang ada di lini depan, para perawat yang ada di rumah sakit rujukan. Seperti apa cerita mereka sesaat lagi.